laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kalau tadi sebelumnya saudara kita sudah melihat bagaimana distribusi bantuan diberikan untuk warga di kawasan Aceh, lalu juga bagaimana warga membersihkan sisa lumpur banjir di kawasan Sumatera Utara, lalu bagaimana di Sumatera Barat. Pemprov Sumatera Barat resmi menghentikan masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor. Namun dari 16 kabupaten kota terdampak, 3 diantaranya kembali memperpanjang masa tanggap darurat. Pemprov Sumbar menyatakan akan mengoptimalkan proses pengkajian kebutuhan pasca bencana dalam penyusunan, rencana rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Pemprov Sumbar juga akan terus memprioritaskan 3 kabupaten kota yang kembali memperpanjang masa tanggap darurat. Gubernur Sumbar bilang bahwa Pemprov menargetkan pemulihan Sumbar dapat dilakukan dalam waktu 2 tahun. Hal itu butuh dukungan penuh dari pemerintah pusat karena untuk pemulihan Sumbar butuh anggaran mencapai 15 triliun rupiah. Selain menyebabkan ratusan korban meninggal, Pemprov Sumbar melaporkan total kerugian akibat bencana hidrometeorologi di Sumbar mencapai 13,5 triliun rupiah atau setara dengan 2 tahun APBD Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini banjir di Sumbar, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang, Rio. Dengan perpanjang masa tanggap darurat ini, apa saja yang menjadi fokus pemulihan di sana? Ya, Reza dan juga saudara, memang dari 16 kabupaten kota yang terdampak itu sampai saat ini masih memperpanjang proses masa tanggap darurat. 3 kabupaten kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, dan juga Kabupaten Agam. Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat itu memperpanjang masa tanggap darurat hingga 15 hari ke depan. Sementara Kabupaten Tanah Datar itu memperpanjang hingga 5 hari ke depan. Nah, memang dalam proses perpanjangan masa tanggap darurat ini, selain pembersihan kawasan yang terdampak sebagai skala prioritas, ini pemerintah daerah juga akan memprioritaskan proses perbaikan jalur-jalur jalan yang terputus. Seperti ada beberapa titik kawasan daerah yang masih menggunakan jembatan darurat, itu akan dijadikan skala prioritas untuk dibangun jembatan sementara seperti jembatan Baili ataupun dengan jembatan Aramco. Nah, dari data Kodam 20 Imam Bonjol Sumatera Barat itu menyatakan bahwasannya saat ini sudah ada 4 jembatan yang sudah dipasang, jembatan Baili, itu 2 di Kabupaten Solo, 1 di Kabupaten Pasaman Barat, dan 1 di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara saat ini ada 7 lagi jembatan Baili dan 5 unit jembatan Aramco. Jadi ada 12 jembatan lagi yang akan dipasang, dan itu untuk proses pemasangannya di mana titik skala prioritas itu Kodam 20 akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini adalah BPBD Provinsi Sumatera Barat. Demikian, Riza. Infrastruktur terus dikebut oleh pemerintah Sumatera Barat, pembangunan jembatan juga terus dilakukan. Lalu yang juga menjadi pertanyaan saya saat ini ketika melihat Anda live report sore hari ini, Rio, di belakang Anda ini begitu banyak bantuan-bantuan yang memang apakah ini nantinya akan didistribusikan atau bantuan yang baru datang atau baru tiba? Seperti apa bisa Anda gambarkan? Ya, Reza dan juga saudara, untuk bantuan logistik memang saat ini sangat memadai dan sangat mencukupi. Dan dalam kemarin itu hari Sabtu kemarin juga datang bantuan dengan menggunakan KRI Makassar, itu lebih kurang 65 ton bantuan, dan sudah datang ke sini dan sudah dibawa ke di tempat saya melaporkan ini adalah kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat. Di sini sudah banyak bantuan, dan beberapa dari pagi itu sudah berdatangan BPBD dari 16 kabupaten kota terdampak itu menyebut bantuan. Di sini juga ada bantuan berupa perlengkapan untuk melakukan bersih-bersih rumah, dan di belakang saya itu juga masih ada logistik makanan dan juga pakaian siap pakai atau pakaian yang layak pakai bagi korban-korban yang terdampak. Nah, dalam hal ini memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara provinsi itu tidak lagi memperpanjang masa tanggap darurat. Nah, dalam rapat koordinasi yang digelar tadi malam, pemerintah provinsi saat ini akan fokus kepada Jitu Pasna, pengkajian kebutuhan mendesak pasca bencana, agar nantinya ketika masuk tahapan rehab rekon semua berjalan sesuai dengan data yang valid. Nah, dalam hal ini memang pemerintah provinsi menekankan kepada kabupaten kota untuk melakukan pendataan secara by name by address, agar nantinya baik itu ketersediaan ataupun pembangunan huntap atau hunian sementara bagi korban-korban terdampak ini
dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan permasalahan di kedepannya. Di Padang sendiri, tempat saya melaporkan di Kota Padang, ini memang sejauh ini baru penyediaan lahan yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang. Itu ada sekitar 3,5 hektar lahan yang disiapkan di daerah Kecamatan Koto Tangga. Namun memang beberapa warga yang terdampak seperti di Kecamatan Pauh yang sebagai satu kecamatan yang cukup parah terdampak itu banyak di antara mereka yang enggan untuk pindah lebih jauh dari titik asal mereka. Nah, dalam hal ini memang nantinya akan kembali diperbincangkan bagaimana skema untuk pembangunan Huntara ini. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwasanya mereka akan dibangunkan rumah hunian sementara atau bahkan rumah hunian tetap di tanah milik mereka sendiri seperti yang sudah diberlakukan di daerah Kabupaten Tanah Datar sebelumnya. Demikian, Reza. Baik, artinya bahwa pembangunan jembatan terus dilakukan dan terus dikebut, lalu juga pembangunan hunian sementara untuk warga terdampak juga terus dikelola dan diperhatikan. Distribusi bantuan juga terus disalurkan untuk warga yang membutuhkan. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Dan saudara, informasi ini di mana ada jalan provinsi penghubung Kabupaten Agam dengan Kota Bukit Tinggi terputus akibat jembatan Malalak putus usai diterjang banjir bandang dan longsor akhir November lalu.